Kronologi lengkap korupsi timah yang seret Harvey Mois hingga Sandra Dewi turut diperiksa. Begini kronologi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Dalam kasus ini, negara dirugikan. Perkara yang menyeret Harvey Mois sebagai tersangka ini mulai disidik sejak 17 Oktober 2023 lalu. Korupsi ini awalnya menyeret 5 orang tersangka. Salah satu diantaranya ex-direktur utama, Dirut, PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Kejaksaan Agung mengungkap kronologi kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama Harvey Mois dan sejumlah sosialita lainnya ini. Pada 2018 hingga 2019, Harvey bersama-sama dengan Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPP, alias RS mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Mereka akhirnya sepakat bahwa kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Selanjutnya tersangka Harvey Mois menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVV. Mobil-mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. 7 unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Mois yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah periode 2015 hingga 2022. Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini. 15 orang diantaranya adalah pihak swasta dan 3 orang mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung. Sebanyak 187 aset milik para tersangka telah disita dan 66 rekening diblokir. Dari rekaman suara berdurasi 4 jam 50 menit yang realitas miliki, tergambar suasana sharing session direksi PT Timah dengan ikatan karyawan Timah pada Januari 2019 silam. Di forum ini, Emil menjelaskan asal mula program sisa hasil pengolahan atau SHP yang dilakukan oleh PT Timah. Kalau kita keluar uang hari ini, kita dapat uangnya kapan? 172 hari kemudian. Kenapa? Karena tadi kita bertahan di stok. Mungkin stok kita ini bertahan karena apa? Karena terhambat di dalam produksi logamnya. Itu sebabnya program SHP ini juga dikritisi oleh karyawan. Namun direksi meyakinkan SHP adalah satu-satunya jalan keluar PT Timah untuk bisa merebut pasokan biji timah. Program SHP diinisiasi oleh direksi PT Timah dengan mengeluarkan instruksi nomor 30 tahun 2018 tentang pengamanan aset biji timah dalam wilayah izin usaha PT Timah. Surat tersebut diteken oleh Direktur PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi, pada 7 Februari 2018. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa adik-adiknya dan anggota keluarga lainnya ikut bekerja dalam perusahaan batubara yang dikelolanya. Misalnya PT Refine Bangka Tin atau PT RBT, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinido Internusa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Dikutip dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Harvey memiliki posisi sebagai komisaris PT Multi Harapan Utama atau MHU. Perusahaan itu beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Batu bara dari MHU banyak dipakai untuk membangkit listrik, pabrik, hingga perusahaan manufaktur. Batu bara dari MHU juga diekspor ke luar negeri, misalnya ke Korea Selatan, India, Cina, Bangladesh, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, hingga sejak pernikahannya dengan Sandra Dewi tahun 2016 lalu, masyarakat penasaran dengan sosok Harvey Mois.
Jelas saja, mereka menggelar pernikahan mewah di gereja katedral dan di Disneyland Tokyo. Keduanya tampak seperti pangeran dan princess dari negeri dongeng. Nah, selama 8 tahun pernikahannya, hubungannya tampak harmonis. Gak pernah tuh ada skandal apapun dari pasangan ini, walaupun usia Sandra Dewi 2 tahun lebih tua darinya. Keduanya dikaruniai 2 anak laki-laki, yaitu Rafael Moise dan Michael Moise. Anak pertamanya, Rafael, sempat menjadi sorotan publik karena dia mendapat hadiah jet pribadi di ulang tahunnya yang pertama. Rafael juga jadi brand ambasador mobil Ferrari Roma bersama ayahnya saat usianya 4 tahun. Majelis Hakim menjatuhi vonis 6,5 tahun kepada terdakwa Harvey Moise dalam perkara korupsi di PT Timah Terbuka yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Jika Harvey Moise tidak bisa melunasi denda, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan. Selain itu, Harvey juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Namun, aset suami Sandra Dewi akan disita jika tidak bisa mengganti uang pengganti tersebut sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap. Vonis hakim ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Hanya saja, untuk hukuman uang pengganti sama antara vonis hakim dan tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa mendakwa Harvey Moise telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengolahan timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Jaksa mengungkapkan kong kali kong dalam pertambangan timah ini berawal ketika Harvey dan jajaran direksi PT Timah yang juga menjadi tersangka, yaitu mantan dirut PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, serta Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Alwin Albar, bertemu bersama dengan 27 perusahaan smelter timah. Terkait hal ini, Harvey diduga meminta uang yang disebut untuk pengamanan sebesar 500 sampai 750 dolar AS per ton kepada 4 perusahaan smelter timah swasta yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Namun, uang yang diminta oleh Harvey itu disamarkan sebagai Corporate Social Responsibility yang dikelola atas nama PT RBT. Presiden Prabowo Subianto menyentil hakim yang menjatuhi vonis ringan koruptor dan menyebut koruptor yang merugikan negara ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Presiden pun meminta Kejaksaan Agung segera mengajukan banding atas vonis ringan koruptor. Meski tidak menyebut kasus korupsi yang dimaksud, namun pernyataan Presiden jadi sorotan di tengah putusan ringan terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moise. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Moise dan 4 terdakwa lain dalam kasus korupsi timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan banding sudah didaftarkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Harli bilang saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus menyusun butir-butir atau poin-poin, dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Harvey Moise hingga lebih dari 3 kali lipat menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk atau TINS selama 2015-2022 yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Sebelumnya Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar rupiah. Dalam putusan terbaru selain hukuman badan 20 tahun penjara, hakim juga menambah uang pengganti yang harus dibayar dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar. Lalu bagaimana dengan harta panas Harvey Moise dan sang istri Sandra Dewi yang kerap jadi ajang flexing di media sosial? Apakah bintang 41 tahun itu bakal jatuh miskin?